Hai, saya Ivan dan di video kali ini saya bakalan ngasih tahu tips dan trik cara membawa barang-barang yang simple dan barang-barang apa saja yang dibawa tapi nggak bakalan ngeribetin kamu saat di perjalanan gitu. Jadi di video kali ini saya bakalan kasih tahu dan semoga bisa jadi tips dan trik kamu untuk mau bawa barang-barang ketika ingin berpergian. Oke, langsung aja kita review dan kita ulas barang-barangnya sama-sama. Nah, yang pertama aku biasa pakai daypack ya. Jadi untuk tas sendiri aku biasanya pakai daypack. Nah, daypack yang aku pakai adalah daypack dari Kotrek. Kotrek 40 liter ya. Jadi 40 liter ini menurut saya ini udah cukup banget untuk kamu untuk berpergian traveling ataupun naik gunung, karena untuk daypack sendiri ukuran 40 dari Kotrek ini cukup besar ya, cukup besar dan ini tuh tasnya bisa ngembang banget. Dan ini udah dari bagian punggungnya sendiri udah ada rangkanya dan ada busanya. Jadi rangkanya bisa kalian copot. Nah, rangkanya bisa kalian copot, ini bisa dicopot, bisa diatur. Nah, tuh, jadi ada ruang di sini untuk udara juga, jadi nggak terlalu panas di punggung kalian. Ya, ini semi carrier ya, daypack semi carrier. Di sini ada ruang, tempat-tempatnya di sini ada ruang, di sini di tengahnya juga ada ruang, bisa nyimpen barang. Di sini bisa nyimpen barang juga, dan di dalamnya tuh ada kayak buat nyimpen laptop gitu, ada ruang gitu, dan ruangnya besar. Ini bisa diatur kita samping-sampingnya. Yang biasa aku pakai adalah daypack yang ini, dan ini nggak ngeribetin gitu, daripada kalau aku orangnya orang yang simpel dan nggak bawa barang-barang yang terlalu banyak gitu kalau naik gunung gitu, seperlunya aja gitu, tapi yang tetap safety dan ya alat-alat yang dibutuhkan di gunung, nanti kalian nggak kesusahan di sana gitu. Dan ini menurut aku udah cocok banget, mantap. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada tas Eiger. Nah, di ini tas Eiger yang bukan pundak ya, jadi selempang gitu, sling bag. Aku biasa pakai ini, dan ini ukurannya tuh lumayan besar. Dari Eiger ini bisa ya, kalau misalnya disambung sama yang daypack yang aku tadi, ini bisa ukurannya sekitar jadi yang 40, jadi mungkin 55 ya. Jadi udah lumayan banyak. Jadi di sini aku biasanya bawa untuk kamera, dan ini bisa di simpel banget, kecil banget. Jadi kalau kalian nggak butuh ini bisa disimpan, dan ini ukurannya kecil banget, nggak makan tempat. Jadi ini kalau dimasukin sini itu gede banget tuh, serius. Ini bisa bawa makanan di sini, makanan untuk 2 hari di sini, bisa kayak beras, mie, cemilan-cemilan, snack-snack, terus ya makanan-makanan gitu ya, bahan pokok untuk makanan. Nah, ini bisa muat di sini, dan kamera juga bisa muat di sini. Ini gede banget sumpah. Dan ini juga bisa di depannya bisa buat ngegantung-gantung, mungkin matras di sini juga bisa. Dan kalau misalnya di perjalanan naik gunung ternyata bawaannya banyak, aku lebih memilih untuk nyewa di tempat pendakian, di pos pendakian. Biasanya ada tempat yang menyewakan alat-alat pendakian. Nah, biasanya aku nggak bawa matras, jadi aku biasanya nyewa di tempat di pendakian matras ataupun peralatan yang kurang lengkap gitu. Jadi kita datang jauh-jauh nggak harus bawa barang banyak gitu, selagi di sana masih ada gitu. Nah, barang berikutnya aku adalah jaket ya. Jaket ini jaket dari, ini kecil banget. Jadi aku suka yang barang-barang yang simpel dan minimalis. Jadi nggak terlalu berat dan nggak terlalu makan tempat. Nah, di sini aku pakai Consina. Nah, Consina itu ini adalah salah satu windbreaker ya. Dan ya windchill gitu. Jadi ini kalau ada angin gede, walaupun ya sedikit membantu gitu. Jadi kalau kalian pakai ini di saat udara atau anginnya kencang, ini lumayan membantu menahan gitu. Karena ini rapat banget, dan kalau misalnya nggak ada angin, dingin misalnya, ini kalian ya lumayan bisa gerah banget. Konsina, dan di sini juga konsinanya ada kupluknya. Ini bisa ada kupluknya. Ya, ada kupluknya. Nah, aku biasanya pakai jaket ini, konsinnya
Aku biasanya milih jaket-jaket yang atau barang-barang yang intinya bisa di press kecil mungkin dan nggak makan tempat sih, kecil banget. Nah, yang selanjutnya adalah sleeping bag. Aku biasanya sleeping bag pakai yang ini udah sekitar 6 tahun dan ini bahannya polar, jadi ya lumayan membantu di saat dingin gitu. Dan ya satu lagi aku biasanya bawa 2 jaket, kalau itu 2 jaket yang untuk malam atau untuk di perjalanan. Nah, dan aku biasanya bawa paket sweater atau hoodie, itu buat hoodie yang tipis yang bahannya katun untuk lapis gitu biar agak tebal. Nah, ya biasanya kayak ini nggak usah dikeluarin kali ya, kayaknya kalian udah pada tahu sleeping bag pada umumnya dan ya ukuran sleeping bag segini. Nah, selanjutnya aku biasa bawa rain cover ya. Rain cover ini penting karena ya untuk melindungi tas kalian dan barang di dalamnya gitu. Jadi aku pakai rain cover kotrek juga. Keluarkan, ini warnanya hijau ya, terang gitu, kalian colok. Nah, ini rain cover ya seperti rain cover pada umumnya seperti ini. Ada kunciannya juga di belakangnya. Ada kunciannya. Ini sangat melindungi dan ya ukurannya juga sangat kecil ya. Jadi saya biasa pakai yang ini karena ya seperti tadi, bawalah barang-barang yang paling simpel dan tidak memakan ruang. Selanjutnya aku biasanya bawa hammock. Jadi hammock ini biasa aku bawa situasional. Jadi kalau misalnya aku bawanya untuk camping atau gunung-gunung yang tidak terlalu berat untuk didaki dan musimnya bukan musim penghujan, jadi aku bisa tidur di hammock, nggak tidur di tenda gitu. Jadi pakai flysheet aja dan aku tidur di hammock gitu. Jadi hammocknya juga hammock pada umumnya ya, nggak usah dikeluarin. Hammocknya ada webbingnya juga dan webbingnya juga berfungsi untuk tali menali gitu. Kalau misalnya ada sesuatu, jadi kita bisa menggunakan si webbing dari hammock ini untuk membantu mengikat ataupun ya membantu yang lainnya gitu. Next, selanjutnya aku biasa bawa ini adalah peralatan makan ya. Peralatan makan aku ada mug, ada gelas untuk minum teh, minum kopi dan air hangat gitu. Jadi kalau bawa plastik kayaknya sayang gitu, jadi ini jangka panjang kepake dan berguna gitu. Jangan bawa sampah, kira-kira kalau bisa ke gunung jangan bawa plastik karena pasti kalian bakalan buang gitu. Dan ada kompor sama ya, ada yang kompor lipat kayak gini, portable, umum banget dibawa. Dan ada nesting ya, memang ada nesting seperti biasa, ukuran juga kecil untuk masak, untuk goreng-goreng, untuk makan gitu, buat ngerebus, masak nasi, bikin mie dan masak lainnya. Ini udah cukup banget. Selanjutnya adalah jam ya. Aku biasa bawa jam ini ya, Eiger yang anti air juga, yang ada lampunya juga, jadi bisa membantu kalau kalian di malam hari mau lihat jam gitu, karena kita nggak bisa terus-terusan buka HP gitu, karena ribet juga kalau naik gunung atau lagi trekking kita bawa HP gitu. Jadi cuma gini lihat aja gitu. Selanjutnya ada action cam. Jadi ini ada tongsis. Aku biasanya tongsis untuk merekam perjalanan. Jadi momen-momen tertentu pakai tongsis. Dan ini action cam. Biasanya ya untuk record ya. Jadi aku pakainya kebetulan Xiaomi. Dan ini bisa ada handle-nya buat di motor, jadi di perjalanan ataupun bisa digantung di manapun. Jadi ini bisa diganti pakai tongsis. Ada water case-nya juga, kalau hujan masih tetap nge-record, jadi tetap aman gitu. Jadi kalau saya adalah orang yang selalu mengabadikan perjalanan gitu, sayang kalau nggak diabadikan. Jadi bawa action cam kalau saya, agak simpel, kecil banget. Dan biasanya aku juga bawa kamera yang ini adalah kamera mirrorless Canon M3. Jadi ya Canon M3 juga cuma sekitar segini mungkin ya, ukuran tangan, lebih besar segini, ini segini. Dan ya
yang bawa yang simpel-simpel aja, karena kalau bawa DSLR tuh terlalu berat, dan terlalu besar gitu untuk di ruangnya. Selanjutnya ada kacamata. Nah, ini kacamata ini kadang dipakai, kadang enggak. Biasanya dipakai kalau lagi di perjalanan, kalau lagi kita naik motor gini, bisa dipakai untuk biar nggak capek mata kita. Dan kalau misalnya trekking panas juga ini sangat berguna ya, untuk menjaga mata dari debu dan silau matahari gitu. Ini kacamata berguna. Selanjutnya aku biasa bawa ini pisau lipat. Pisau lipatnya juga cuma 1 telunjuk panjangnya dan lumayan tajam. Nah, ini pisau lipat yang sangat berguna kalau kita misalnya bawa perbekalan makanan-makanan, terus ya bawa sayur, mau bikin sayur sop di sana, motong-motong sosis, motong-motong bakso, ataupun motong kayu, motong tali, ini sangat berguna gitu. Jadi, dan bisa juga untuk pertahanan di hutan, kalau ada hewan buas ataupun apa yang menyerang gitu, ini bisa dipergunakan. Selanjutnya aku biasa bawa karabiner juga tambahan, jadi di tas udah ada 2 yang ngegantung, dan ini bawa tambahan 2 barangkali kalian membutuhkan. Jadi saya biasa pakai untuk misalnya ngegantungin barang-barang seperti kayak yang butuh di luar digantung, kayak ini pisau lipat bisa digantung, terus bisa action cam karena nggak terlalu berat, jadi bisa pakai karabiner dan digantung di tas yang di depan gitu. Jadi bisa kalau kalian bisa mau butuh nge-record cabut gitu, jadi nggak harus ngeluarin dari tas gitu, cukup digantung aja. Kayak action cam, kayak botol minum kayaknya gampang ya, kayak ya sesuatu yang kalian bisa mengambilnya dan membutuhkannya secara cepat, cuma kalian cukup gantung aja gitu pakai karabiner. Jadi aku pakai karabiner ini biasanya aku bawa sekitar 3 atau lebih, jadi untuk ya situasional aja karena nggak terlalu berat dan terlalu besar juga barangnya. Dan selanjutnya yang harus ini adalah wajib dibawa power bank yang 20.000 mAh. Kalau saya pakai yang 20.000 mAh dan ini udah stiker-stikerin karena udah lama banget. Nah, ini power bank itu sangat berguna karena kalau misalnya kalian kehabisan baterai, biasanya aku ngecas baterai kamera pakai yang chargernya USB. Ya, ini bisa pakai USB, baterai kamera ini juga bisa pakai USB. Jadi nggak hemat, jadi bisa sangat membantu. HP juga bisa pakai USB, ini ada 2 port. Jadi biasanya aku bawa 2 power bank, ini salah satunya, dan ya ini sangat membantu untuk kelistrikan ya. Selanjutnya aku biasa bawa webbing tambahan ya. Selain tadi ada webbing di dalam hammock, juga di sini ada webbing di dalam tambahan. Ada webbing tambahan. Ini webbing ya ukurannya bisa 4 meter ya, lumayan panjang untuk kayak menggantung ataupun menarik sesuatu gitu. Nah, ini webbing. Ya itu aja dari barang-barang yang simple yang bisa kalian bawa saat melakukan traveling ataupun pendakian gitu. Jadi usahakan bawa barang-barang yang kalian perlu aja, jangan bawa barang-barang yang nggak perlu, yang nggak bakalan dipakai di sana. Dan ingat, bawanya yang konsep pendakian itu adalah bawa barang yang sesimpel mungkin, yang ukurannya sekecil mungkin tapi sangat penting gitu. Jadi jangan bawa barang yang penting tapi ukurannya besar, jadi kalian akan menyusahkan kalian sendiri nanti di perjalanan gitu. Jadi itu aja teman-teman, tips dan trik untuk barang-barang yang ya biasanya saya bawa, dan mungkin bisa jadi tips dan masukan juga buat teman-teman kalau beli barang-barang mungkin yang lebih kecil dan yang berguna aja gitu. Oke teman-teman, itu aja video kali ini dari saya, dari ya barang-barang yang dibawa untuk traveling dan pendakian. Dan terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.